Kalau sebenarnya kalau di saat musim padi itu tradisinya kalau di daerah kita sebenarnya sangat sakral. Kita kan berdoa di Padang tuh kan minta dihindari hama tuh, intinya. Kalau sekiranya hama yang datang tuh udah dapat elak, cuman mana elaknya. Kita itu rindu loh lihat alam kita begitu aslinya di saat-saat kita masih kecil ya kan. Rindu ya Pak? Rindu sebenarnya. Ternyata Birun ini ada di tengah, Ya. dikelilingi sawah-sawah gitu. Berarti kalau kita ngobrol yang dulu Pak, masyarakat Birun itu sehari-hari kehidupannya seperti apa? Apakah bertani atau malah berkebun, atau kan ada sungai juga, apakah nelayan juga? Karena ada beberapa perahu ya Pak, bahasa dusunnya kalau ada perahu di sepanjang sungai gitu. Ya, kalau dulu kalau untuk ekonomi selain dari sawah itu paling banyak lah di Desa Birun. Mencari ikan pun ada, ketembang emas pun ada, tapi bukan ilegal, tembang jarung apa kata kami itu. Yang Kalau untuk tradisional kan. ekonomi itu ada juga mau bengkaret ada, tapi dulu. Jadi yang petani ada, yang nelayan ada juga, bertambang ada, kebun ada juga. Ya. Kalau kebun apa isinya Pak? Ya kalau dulu tuh kebun karet lah. Kebun karet ya. Jadi salah satu hasil ini ya, hasil dari community lah kayak. komoditi alam di Birun ini. Ya. Karet pun karet alam gitu. Iya. Kalau tadi diceritakan Birun ternyata dikelilingi sawah gitu kan. Berarti kan ada sebagian besar praktiknya itu di sawah ya Pak ya? Nah, sehari-hari itu masyarakat di sawah. Ya, Ada betul. bisa diceritakan nggak Pak? Kalau orang zaman dulu bersawah itu ada caranya nggak? Atau misalnya ada ritualnya khusus atau tidak gitu kan? Ya kalau zaman dulu itu pertama nak turun ke sawah tuh mengumpul dikatakan oleh lembaga adat itu nak turun ke sawah, jadi kita ngumpul berdoa padang. Berdoa padang. Berdoa namanya. padang. Bukan Padang Sumatera Barat dah. Ini Padang tuh kan ada lokasi hamparan itulah. Jadi disitulah kita tuh berdoa padang namanya. Semua masyarakat Desa Birun ini hadir. Kalau tidak yang ada yang sakit, ada halangan penting lah. Nah itu ya boleh tidak hadir. Selain dari itu hadir semua. Dengan catatan membawa nasi, misalnya satu rumah itu ada orang 5 itu misalnya, kita harus bawa nasi 6 bungkus. Tapi kalau dulu ibek namanya. Ibek. Nah ibek harus dengan daun pisang. Jadi Dibungkus dengan daun pisang. Karena waktu itu kan bungkus yang seperti kertas sekarang kan belum ada. Nah, jadi terpaksa daun pisang lah yang jadi bungkus nasi. Ini ngumpul lah di situ, dikumpulkan semuanya. Pokoknya di situlah dikumpulkan, termasuklah bibit, ayo pendinginnya, cekumpai, cekerau, tawa, sedingin. Itu yang kumpul di situ semua. Nah, ya kegunaannya udah padang. Jadi padang itu hanya hamparan. Tempat luas berarti ya Pak. Nah, jadi kami ambil lah, diperintah lah, tuh bersama-sama mencari daun kelapa yang waktu itu janur. Ya, untuk bikin sekeliling untuk tempat berteduh lah kata kami itu. Itu dibikin tenda atau diapakan Pak? Pencang. Misalnya ada pelepah kelaput, cecak. Untuk pelindung panas lah. Jadi kita duduklah sekeliling, nasi bungkus dengan tadi itu di tengah-tengah. Dikumpulkan di tengah kan. Jadi bibit dibawa sedikit seorang sebagai bukti tandunya kita nak turun ke sawah. Ya cukumpai sekerau, setawa sedingin kata kami kok. Nah itu dibawa. Nah, ini apa Pak yang dipegang? Nah, kalau ini yang setawa katanya. Oh, ini Nah, ini setawa. Nah, yang ini kumpai.
sedingin. Si dingin. Oke. Ya ini cekumpai. Kumpai. Nah, cuma cekeraunya yang tidak dapat 4 macam ya Pak ya. 4 macam. Nah, 4 macam ini dibawa setiap orang berarti Pak. Setiap Setiap rumah. rumah dibawa bersama satu genggam padi yang masih ada ya, tangkainya. ya masih ada tangkainya. Nah, fungsi 4 tanaman ini apa Pak? Kalau boleh tahu. Ini untuk ramuan obat istilahnya, Ya. untuk pendingin, karena kita tuh nak turun ke sawah supaya bela tuh dijauhkan Tuhan. Kalau kita bilang penangkal sih bukan. Oh, bukan penangkal. Jadi lain tidak bukan, itu kembali kepada syarat kayaknya. Syarat. Ya, Oke. syarat. Contoh ini cekumpai cekerau ini sebenarnya kebutuhannya itu sangat-sangat banyak. Hmm. Contohnya kita mau bikin rumah ya, tapak rumah itu kami pakai ini juga. 4 macam itu. 4 macam ini. Itu kalau dalam bahasa kita di desa itu meti tanah namanya, tahu juga? Ya. Mati tanah. Meti tanah. Mati tanah. Seandainya tanah kita itu ada pelintasan makhluk-makhluk halus, dedemit yang nggak kasat mata, Melindungi. makanya kita matiin dengan ini. Mati tanah. Habis itu kita habis kecelakaan yang bersifat lukanya parah, kami masih pakai cekumpai cekerau. Itu nanti diramu cekumpai cekerau, itu masuk ke tradisi serang menyerang namanya, serang namanya kan. Jadi supaya yang sakit itu cepat sembuh. Habis itu ya kalau kita kecelakaan di tempat kecelakaan itu kami pakai ini juga. Jadi fungsinya 4 Banyak ini nih. banyak ya Pak Banyak ternyata? syaratnya. Banyak syaratnya. Kalau kita beli kendaraan baru, beli ini masih Wajib. pakai ini. Oh, iya. Jadi bukan kita itu dia ini selaku tempat kita meminta enggak, Enggak. tapi dia kembali dia ke syarat. Jadi intinya kayak gitu. Jadi kita mintanya kan tetap yang maha kuasa, kuasa. tapi ini sebagai syaratnya di Syaratnya. lapangan. Intinya. Apalagi ini dihasilkan langsung dari Oh, alam. dari alam birun, kita ya. sendiri. Jadi ini harus dilestarikan juga ini Pak ya. Iya. Susah apa nggak carinya sekarang Pak? Enggak. Ya, masih banyak di birun Banyak. ini ya. Ya. Artinya kan syarat dari berbagai adat ternyata ya, segala ritual ada, mau bangun rumah ada, mau ini ada, itu 4 jenis ini. 4 jenis ini. Nggak Nah. bisa tinggal. Kalau tadi yang padi 1 genggam itu ada khusus nggak Pak padinya? Namanya padi apa, diambilnya kapan, atau seperti apa? Itu padi kutu namanya. Padi kutu. Cuma di lebih kurang sebesar inilah. Nah, Segenggam. ini diikat, ini digenggam, dibawa satu keluarga atau satu ikat. Jadi kapan sudah berdoa di padang, ini dibawa pulang. Dibawa pulang. Dibawa pulang. Nah, diikat di jendela itu digantungkan di rumah. Jadi selama nanti setelah doa padang itu dia akan digantung di rumah sampai doa padang selanjutnya Pak. Iya. Iya. Pokoknya barang ini tidak ada diganggu lagi lah. Nggak diganggu lagi. Nah, apakah padi yang segenggam itu sembarang bisa dapat dari mana aja, atau hasil panen pertama atau hasil panen terakhir, atau gimana Pak milihnya? Iya, kalau padi yang segenggam tuh boleh dikatakan panen terakhir lah. Jadi panen terakhir tuh kan di sawah tuh kan pakai junjung. Padi itu pakai junjung. Padi yang dijunjung tuh yang diambil. Yang diikat terasing tempatnya di dalam bilik, kata kami itu po. Lumbung padi. Lumbung padi ya. Jadi- Kata kami jadi- kata mi desa bilik. Bilik. Jadi dalam satu kotak itu dijunjung itu diapakan Pak? Pakai kayu. Oh, jadi Pakai dicagak kayu, cecak dijunjung. kayu, dituai sekeliling, yang ikat ini dikumpul, diikat. Di situ. Diikatnya ada pula ramuannya, kayu beribu namanya. Diikat Daunnya beribu, tapi di hutan. Nah, itu kan yang menentukan dukun. Jadi sudah dipanen sekeliling itu, ditinggalkan junjungnya itu terakhir diambil. Itulah yang diikat, yang dibawa taruh dalam lumbung padi. Oke. Jadi nggak bisa sembarang tempat diambil untuk Oh, itu tadi ya Pak ya. Ya tapi kalau ada adonnya boleh. Kalau nggak ada nih. Ya kalau sekiranya ada adonnya, ya boleh. Berarti itu nanti diambil, walaupun sudah masuk bilik, dia nggak bisa diletakkan sembarang berarti ya Pak ya. Tetap Terasing digantung. lah. Terasingnya. Ya terasing lah. Memang diasingkannya lah. 1 genggam padi Ya. itu ya.
Nah, Dan lagi untuk bibit itu yang akan buat bibit untuk tahun yang akan datang itu agak terasing juga. terasing juga. Terasing Nggak juga. bisa. Karena betul-betul sudah masak betul. Nah, jadi supaya tidak mudah tanaman kata kami itu. Kalau padi, balik lagi ke padi kutu tadi ya Pak ya. Padi kutu kan berarti padi lokalnya Birun gitu ya. Ya, Kalau padi kutu itu masa tanamnya berapa lama Pak? Atau dia kalau digambarkan jenis padinya gimana Pak? Yang tanamannya tinggi atau yang dia pendek atau seperti apa? ya kalau padi kutu tuh agak berlebih lah dari padi zaman sekarang nih, karena agak tinggi. Agak tinggi. Ya, Oke. tinggi. Terus ya kelebihannya itulah tinggi, itulah kelebihannya. Kalau sama hama tahan atau malah karena tinggi tuh lebih rentan hama dia? Itu nilai hamanya. Kalau hamanya tuh ya kita kan berdoa di Padang tuh kan minta dihindari Minta hama dihindari tuh. hama. Itu intinya. Kalau sekiranya hama yang datang tuh tidak dapat elak. Cuma nak elaknya. Iya, iya. Oke, kita udah ngobrolin soal padi lokalnya gitu ya Pak. Nah ini berarti sudah berapa tahun nggak ada padi kutu tuh Pak? Kalau diingat-ingat lagi. Wah, sama-sama kecil aku lah. Tahun berapa sama masih kecil Pak? Ya sekitar tahun 76, 80-an lah. Ya. Nah, itulah. Terakhir ada padi kutu itu ya. Ya. Kalau doa padangnya Pak? Kalau Daang Padangnya di tahun 2011 tuh masih Ya dibuat. 2011 masih ada. 2011 masih ada ya. Berarti mungkin sudah 14 tahun ini Ya. kosong ya Pak ya, Ya. doa Ya, padangnya. karena tidak ada lagi yang sawah. Hitungannya bukan pakai kalender nasional ya Pak ya? Bukan, itu kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kan tuh. Ramadan. Pakai Hijriah Hijriah. ya, kalender ya. Hijriah. Berarti di awal bulan Rabiul Awal. Awal. Nah, Jadi kalau 1 tahun berarti ada 1 kali ya Pak ya? Satu 1 kali. kali doa padang sebelum mulai masa tanam. Ya. Kalau misalnya lembaga adat nih Pak sudah menentukan waktunya kapan kita doa padang, gitu kan? Sudah ditentukan. Terus dari pagi tuh biasanya masyarakat sudah persiapan seperti apa Pak? Ya sudah persiapannya kayak begitulah, kumpul semua, bawalah nasi. Oh, Jadi ya. ya undangan tuh kan tidak ada lagi dah. Seperti pegawai sara, lembaga adat, tokoh-tokoh masyarakat itu ngumpul semua. Kalau sudah diperintahkan doa padang gitu hari itu di awal bulan Rabiul Awal itu datang galo lah. Maupun kades, kadus hadir galo lah. Acaranya dimulai dengan apa sampai selesai dengan apa Pak? Ya kalau sudah hadir semua lebih dan kurang sekitar jam 9 pagi itu lembaga adat memanggil para dukun. Dukun kampung itu. Silahkan jampilah Ya. ramuan-ramuan ini termasuklah bibit yang dibawa tadi. Nah, kalau sudah dijampi baru baca Yasin. Baca Yasin itu bersama-sama, sudah baca Yasin, tahlil, sudah tuh doa tuh 3 orang doanya. Dari lembaga adat misalnya dari anggota Datuk Raja Putih itu misalnya 1 orang baca doa. Sesudah itu dari Menteri Rajo baca pula doa. Sesudah itu dari Padogarang baca doa. Sudah itu barulah makan bersama. Makan di tempat itulah. Nah berarti tugas dukun dalam ritual doa padang itu di bagian mana ya Pak? Ya dibagian jampi-jampian lah karena dia dukun. Iya. Itunya dikumpul. Dikumpul semua. Cuma ada nama misalnya sini dia, sini Pak Bambang, ini Pak Zulkifli. Biar Nah, ini nggak kita tercampur. ambil nanti kita kapan selesai kita bawa pulang, nama kita kan sudah ada di situ. Ada. Kayak ini kan bawa pulang digantung lagi di pintu rumah kayak ini. Itu. Diikat digantung. Digantung. Dijampi-jampi lah sama dukun itu. Ya. Nah, kalau saya nggak salah dengar juga tadi ada bilang di ini ya Pak, diiris ya, diambil sebagian. Itu untuk ditabur ya. Ditabur. Nah itu boleh diceritakan nggak Pak? Seperti apa tuh Pak? Ya kalau yang
lapangan untuk daang padang itu Ya. sebagian tuh memang diambil diiris, Mm-mm. dukun, disiram sekeliling, sisanya itu kita bawa pulang. Itu kan disiram di situ supaya kita tuh doa minta kepada Tuhan yang Maha Kuasa ini supaya kita kalau sawah tuh dapat padi. Iya. Nah, kalau ladang kau dapat padi, kau ke Demang kau dapat Dapat emas. Nah, kan tuh Kok doa niat kita. badan ini kan minta sehat, penyakit minta dijauhkan, intinya kayak gitu. Berdoa sama-sama ya, Pak ya. Nah, doa bersama-sama. Nah, ya. Nah, itu kita sudah ngobrolin soal persiapan untuk menanam gitu kan, mulai persiapan. Nah, kalau sudah doa padang, masyarakat mulai menyiapkan lahannya itu kalau secara orang kuno dulu, orang tradisional yang belum ada alat canggih, sekarang kan udah canggih ya Pak ya, segala macamnya gitu. Kalau zaman dulu caranya gimana Pak? Bajanya, terus mulai dari nanamnya, ngolah tanah, pupuknya gitu. Jadi contoh hari ini kita orang 10 di sawahnya Pak Zul. Ya, Jadi besok kita bersama-sama ke sana. Lusanya lagi di sawahnya si B. iya. Berarti gontrong lagi di sana sama-sama. Jadi ngambil harian namanya. Nah, bukan kita ngambil duit, ngambil upah enggak, ngambil harian kawan supaya nampak kebersamaan. Jadi di zaman dulu itu bantuan dari ternak, dari kerbau itu sangat besar juga manfaatnya untuk ngincah sawah tuh. Nah, Pak, kalau saya lihat kan bedanya di sini itu kerbaunya misalnya kerbau atau ternaknya itu kan dibebaskan. Ada hukum adatnya nggak ya Pak? Kalau pas lagi sawah tiba-tiba ada kerbau makan padi atau harus dikurung atau gimana Pak? Itu memang dikurung. Cuma sewaktu doa padang itu kan sudah diperintahkan. Oke. Kalau ke sawah, selama padi di tanah, itu orang ternak harus mengembalikan hartonya. Satu emas, satu rumpun padi. Kalau sampai 17 rumpun padi itu sudah habis hak orang ternak. Itu hukumannya karena tidak memeliharakan ternaknya. Tapi di dalam itu masuk juga, tapi di dalam di Kemalo lah kata kami itu kan punya raso priaso kata kami itu lembago kalau secara adatnya tidak mungkin lah. Jadi pas doa padang itu jatuhlah hukum adat. Jatuhlah hukum adat untuk ternak itu untuk ternak digembalakan selama musim sampai selesai panen. Gitu ya. Berarti nggak hanya kerbau ya Pak ya? Ya, seluruh binatang yang masuk ke dalam sawah seperti itik, ayam, biarpun bebek, nah, itu dilarang lah. Tapi kalau ayam ada batasnya. Kalau ayam mulai padi terbit muncul buah, nah itu ayam tolong dikurung, dikembalikan. Kalau mundur lagi balik ke yang tadi Pak Kades cerita gitu, dari ngencah itu masih pakai kerbau, terus masih mengutamakan gotong royong. Jadi dulu orang nggak bayar tenaga ya Pak ya, bergantian gitu, ternyata saling membantu gitu kan. Nah kalau sudah mulai proses menanam itu ada caranya nggak Pak? Apa harus dukun dulu yang nunjuk mana yang mulai ditanam atau seperti apa Pak? Ya kalau dukun tuhnya kan ikut serta bersawah. Gotong royong itu ikut. Dia punya sawah juga, jadi pedoman pada dukun tuh. Jadi kalau sudah dicabut bibitnya mau nanam, itulah pupuk lamu tuh pupuk tai kerbau tuh lah. Itu jadi pupuk sekalian. Pupuk langsung lah istilahnya. Nanam kan di sini mulai tanam, taruhlah di sini tai kerbau kan nanamnya kan mundur, tidak maju udah. Nah ini kita mundur terus, ambil tai kerbau. Tai kerbau langsung nanam, kayak gitulah. Jadi dulu pupuk juga nggak ada orang begitu. Tidak ada, pupuk itu tidak ada orang. Mulai ditanam. Kalau sudah mulai masuk masa panen Pak, kalau zaman sekarang kan saya lihat di TV ya panen pakai mesin langsung masuk ke karung. Kalau zaman dulu gimana Pak? Zaman dulu sesuai saya bilang tadi kalau panen kita masih pakai harian kayak gitu, gotong royong kayak masih gitu. Gotong royong juga. Sampai ke dulu kami bilang kita kalau sekarang kan pakai pelontok padi. Iya. Kalau dulu itu main di irik namanya. Irik. Irik itu padi itu
nanti kita taruh ada terpal luas. Dulu Ya. kan dibikin dari pandan nih. Lapik pandan tuh. Lapik pandan, kalau bahasa kami sini bukan lapik pandannya, umbingnya. Kalau yang Umbing lapiknya pandan. untuk dipakai di rumah, Oh. umbingnya untuk jemur-jemur padi gitu. Jemur padi. Jadi pakai itu ya nanti kita pijak sama-sama lah. Nah, jadi kami bilang itu yang namanya diirit. Diirit. Habis itu ada lagi metode yang sistem itu ditepuh. Habis itu barulah pakai mesin perontok. Nah, jadi seluruh proses dari awal tanam sampai ke panen, sampai pun ke padi itu balik ke rumah. Kami bilang padi balik ke rumah, apa itu? Ya. Padi dari sawah udah diirit itu tadi. Pakai apa? Arit, Pak, kalau zaman dulu. Pakai sabit. Pakai sabit. Iya, pakai arit kan. Dari sawah nyampe ke rumah masih serat dengan gontroyong. Nyampe di rumah itu padi dibawa padi balik ke rumah. Jadi kadang-kadang itu biasanya kita habis padi udah nyampe ke rumah, jemur padi, ditumbuk, masih manual ya, pakai dulu lesung air namanya. Jadi Oh, pakai lesung air. air, pakai Oke. pakai tenaga air lah intinya ya untuk mutar kincirnya. Jadi habis ditumbuk nanti yang ya kayak panju atau yang lain-lainnya itu nanti syukuran di rumah. Kalau padi Balik rumah. udah balik nyampe rumah sekalian bersyukuran untuk lepas cemas kata kami kan. Lepas Nah, cemas. jadi dalam bahasa lepas cemas itu gini, secara tidak langsung di saat kita proses penanaman dari awal sampai akhir, kita kan ada merasa was-was. Nanti padi kita diganggu oleh hama yang lain, babi atau yang ini kan beru. Jadi setelah panen makanya kita berdoa syukuran lepas cemas. Jadi makanya kalau di saat musim padi itu tradisinya kalau di daerah kita sebenarnya sangat sakral. Iya. Nah, cuman apalah boleh daya ya kan boleh buat untuk saat ini masyarakat kita udah banyak nanam padinya di Sumatera Barat ya, di Kerinci. Jadi tidak butuh proses lagi. Iya. Kalau Pak kincir air itu gimana bentuk atau proses cara kerjanya, Pak? Karena dilihat kan Birun ini ada sungai juga, kan? Berarti kan sungai ini ternyata membantu di proses pertanian juga, Iya. gitu. Nah, bisa digambarkan nggak, Pak, kincir air itu seperti apa? Jadi dulu gini sistemnya ya. Kincir air itu proses untuk proses yang selanjutnya ya. Kalau untuk masalah untuk pengairan sawah Ya. itu kita dikelilingi bukit, jadi ada sumber airnya, sumber dari mata air. Jadi yang namanya kami bilang di sini ini kincir untuk memutar itu lesung, ya, itu khusus untuk kita numbuk padi, mau bikin tepung, nah itu kita memanfaatkan itu. Jadi ada letaknya kemarin itu masih di dusun Gerabak, itu airnya diambil dari air Sungai Mudik Gedang ya. Sungai Mudik Gedang. Mudik Gedang. Jadi di dulu itu kita numbuk padi itu ada yang pakai tradisional kita di rumah masing-masing ada ya. Kalau bahasa kami itu lesung. Iya. Jadi ada tuh di rumah. Sekarang ada kalau kita di sawah lesung tuh ada di sawah. Gitu. Macam lesungnya yang apa, Pak? Ada yang tumbuk, kadang ada yang diputar ya. Oh, macam lesungnya kita ditumbuk. Ditumbuk. Nah, pakai kami bilang pakai antan namanya. Antan. Antan. Oke. Jadi dulu belum pakai mesin-mesin modern ya, Pak? Wah, Ya? Masih belum. semuanya apa yang ada di alam itulah yang Nah, itu yang diproses. kita manfaatkan kan. Iya, iya. Termasuk lesung air itu tadi. Mm-mm. Mungkin kurasa di Kecamatan Pangkalan Jambu Iya. yang mempunyai lesung air awal mungkin bisa jadi di Birun nggak Pak Jo ya? Nah, itu. Tapi sekarang ini enggak ada lagi ya, Pak? Sekarang Ya? udah nggak ada lagi karena udah banyak mesin ya. Iya, mesin modern. Lesung itu adalah tiga macam. Oh, 3 macam Ada yang lesung. diputar kayak begitu. Nah, Ah, terus apa namanya tuh, Pak? itu lesung pisen gitu kan. Pisen. Nah, ya. Pisen. Ada juga yang ditumbuk kayak begitu. Ah. Nah, itu lesung juga namanya. Ada juga lesung kincir air kata kami itu. air. Itu kan kasih apa namanya? Putaran besar kayu panjang ke sini, kasih antannya kata Antan kata itu kami. tadi. Jadi tak nomor dewa asal mutara gitu. Dipakai kekuatan Ah, air tuh iya. rodanya itu berputar. Berputar. Lesungnya jalan sendiri gitu. Ah, ya? lesungnya jalan sendiri. Jadi nggak payah manusia yang Nah, ada payah manusia yang Yang membuat. Angkatnya lagi kan. iya, iya.
Ternyata itu teknologi juga itu Pak ya kan? Iya. Teknologi, nggak butuh beli oli, nggak beli bahan bakarnya ya, yang penting sungainya airnya cukup untuk menggerakkan ya, menggerakkan. memutar. Iya. Kalau Pak kan masa tanamnya setahun sekali tadi ya Pak ya? Ya, setahun Setahun sekali. sekali. Tapi kok bisa birun ini jadi lumbung padi? Berarti disimpannya seperti apa Pak? Cara penyimpanan padi habis panen itu? Iya, pakai kata kami itu bilik. Bilik. Ya. Oke. Jadi padi itu dibawa dengan tangga-tangganya masuk ke dalam bilik. Nah, jadi ini nenek ini mungkin kalau tidak rubuh biliknya masih ada punya padi itu lagi. Iya. Bilik itu berbentuk kamar, Bentuk rumah. rumah. Nah, rumah tapi kakinya bawah rapat, ke Kayak atas kerupuk jarang. ya, tapi terbalik. Nah, Oh, jadi yang bawah yang kecil. Bawahnya bawahnya tapi kecil, atasnya- naik ke atasnya atas gini. besar. Nah, gitu. Nah, kalau dari Pak Zulkifli sebagai lembaga adat dan Pak Kades gitu, kira-kira Pak harapannya ke depan seperti apa Pak? Dengan sebenarnya potensi birun ini sungainya masih ada, terus lokasi sawahnya masih ada, jenis padinya juga termasuk yang bagus, yang tahan hama gitu kan. Ada harapan yang bisa disampaikan Pak? Ya sebenarnya kalau harapan untuk dari saya selaku pemerintah desa, jadi hendaknya kita itu rindu loh lihat alam kita begitu aslinya di saat-saat kita masih kecil ya kan. Rindu ya Pak? Rindu sebenarnya. Jadi saya sebenarnya agak terharu di sini ya. Jadi di program untuk tahun 2025 saya itu agak mengarah ke persawahan masyarakat untuk ketahanan pangan, walaupun melalui dana desa itu bisa jadi contoh kita membentuk BUMDes supaya melegalkan penggunaan anggaran ya. Tapi apabila buat masyarakat kita masih banyak yang memproses untuk untuk kegiatan-kegiatan lain lahannya. Contohnya di bidang pertambangan mungkin. Dan mudah-mudahan harapan saya ke depannya mungkin di tahun 2026 niat dan cita-cita saya sebenarnya ya, ingin mengembalikan suasana yang kayak kemarin intinya kayak gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya saya ini boleh dikatakan waktu kecil itu saya di sawah loh. Oh, mengalami sendiri ya Mengalami Pak ya? sendiri. Proses-proses itu kan proses pendewasaannya kita. Kalau masa kecil kita dulu itu banyak sekali permainan itu yang bisa dihasilkan di saat kita nunggu-nunggu padi gitu ya. Oh, Kami bilang itu nunggu burung. Jadi burung. contoh gini, kita balik dari sekolah Ya. pergi ke sawah atau ke kebun padi ladang ya. Kaget kita ada pondok yang dibikin oleh orang tua kita di sana untuk kita duduk nunggu padi atau hama-hama lainnya. Mungkin bapak dengan ibu berkegiatan lain untuk mencari nafkah lah ya. Nantinya kayak gitu. Jadi kalau untuk saat ini yang namanya tradisi kita nyabit bersama itu nggak ada lagi, ngirik bersama itu tidak ada lagi semua. Kalau dulu di saat malam ya, contoh habis isya bisa aja bapak nih bilang, contoh kami yang anak-anak atau yang ponak-ponakan ya, atau yang cucu-cucunya, nanti dia bilang, si A, nanti malam saya minta bantu ya, bantu ngirik padi, intinya kayak gitu. Bahasa kami itu kan ngirik padi. Jadi kami yang selaku anak, selaku cucu, selaku ponakan itu datang, kita menghargai orang tua kita. Intinya kayak gitu. Jadi yang untuk saat ini itu sudah tidak ada. Jadi rasa persaudaraan kekeluargaan yang sangat mendalam di hati anak-anak kita itu bisa jadi itu berkurang kalau orang tuanya tanpa memberi arahan untuk yang arah ke situ kepada anak-anak. Pepatah adat pun mengatakan sepintar-pintarnya ponaan itu sebatas mamak janjangnya. Kata mamaknya tetap A. Sebesar-besar apapun anaknya, kayak saya nih anak, ada bapak ya, saya besar, saya kuat, saya kaya, pokoknya melebihi sesuatu lah. Tapi kalau bapak bilang jangan ya jangan, intinya kayak gitu. Kalau sekarang itu udah nggak ada. Jadi paman pun sudah ditantang oleh ponaan, bapak pun udah ditantang oleh anaknya.
Udah banyak yang kayak gitu. Karena peralihan teknologi, peralihan adat itu sudah banyak berkurang. Jadi harapan kita ke depannya dari pemerintah desa, terutama ke lembaga adat yang ada di desa, gimana hendaknya kita tuh bersama-sama berpangku tangan, berjajak dari tangga yang paling bawah, sejak di tangga yang paling bawah, gimana kita menyusunnya ke depannya, itu hal-hal yang kayak gitu itu bisa terulang kembali. Jadi masalah bilik tadi ya, bilik, saya masih ingat kali dulu nenek saya punya bilik padi. Jadi mereka itu di zaman dia, padi itu bukan langsung ditumbuk semua dijual, enggak. Jadi padi itu habis dipanen ditaruh di bilik. Nah, yang diambil dari bilik itu kebutuhan sehari-hari. Jadi contohnya 1 minggu ini kita butuh beras berapa? Berarti padi itu dijemur, nanti berasnya diperkirakan segitu. Jadi yang namanya di zaman itu kekurangan beras itu udah jauh ya. Makanya daerah kita termasuk daerah lumbung. Sebab kita bisa menjual keluar dari kelebihan kebutuhan kita gitu. Jadi kita ikut nenek pergi ke bilik ya. Itu naik tangga ya di atas. Nah, nanti padinya itu kita bawa, kita jemur sama-sama ya. Jadi kalau sekarang ini padi taunya beras. Kalau dulu enggak, ada beras usang namanya. Oh, macam-macam, Pak. Nah, ada beras padi baru. Yang beras usang, padi yang sudah ditaruh di bilik itu kan kalau udah kelamaan kuning loh. Berasnya. Itu beras usang. Sebenarnya kalau untuk selera makan, kalau kita dari padi baru, udah lama kita nggak makan padi usang. Kalau kita makan padi usang ini berasnya malah enak. Ya kan itu diproses alam penguningannya kan. Bukan kayak ada aroma lain nggak, aroma khas. Nah, jadi ya kami pun untuk kedepannya hal-hal yang kayak gitu yang ada di selaku pemerintah desa yang selalu saya pikirkan sebenarnya di situ. Saya tidak muluk-muluk, yang jelas akan berbuat untuk kesejahteraan masyarakat yang di situ. Sebab anggaran yang kita butuhkan yang itu adalah anggaran dari pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, maka dari itu untuk tahun 2025 saya pun sering menyampaikan di saat acara besar, di acara Isra Mi'raj atau rapat-rapat umumnya yang bersifat kedinasan di desa. Saya tidak henti-hentinya permohonan maaf saya. Sebab mungkin dalam sekian banyak masyarakat saya mungkin ada 1-2 orang yang harapannya belum bisa kita tunaikan. Ya, saya rasa di segi sawah itu sudah banyak yang mengharapkan. Cuman kita tidak bisa melaksanakan niat itu untuk tahun ini. Karena masih berjalannya proses petinya di wilayah desa kita. Tapi mudah-mudahan setelah habis yang sekali ini digulung itu udah nggak ada lagi. Jadi ternyata sudah mulai diupayakan ya, Pak, sudah ya? Mulai diupayakan, berarti itu tadi ada kerinduan ternyata tidak sekedar menanam menghasilkan padi gitu, tapi prosesnya ternyata panjang dan cukup membentuk karakter ya, kita Pak, ke depan. Iya. Contoh, pagi kita pergi dari sawah itu atau dari kebun, itu sama loh pergi sekolah, ya kan? Ntar habis sekolah kawan nunggu di sini, kita rame-rame lagi balik ke sawah. Kan saat-saat itu kan saat-saat mengasihkan sebenarnya. Yang sekarang nggak mengalami lagi, Pak. Itu nggak ada lagi. Ya, kalau dari Pak Zulkifli sebagai lembaga adat gitu ya, kalau dari segi adat ternyata harus menerima bahwa adatnya ini sementara tidak bisa dilakukan ya karena proses bersawahnya itu sementara libur dulu gitu bertahun-tahun. Kalau dari lembaga adat, Pak, harapan kedepannya seperti apa, Pak? Kalau harapan kedepannya, kalau dari kami dari lembaga adat, sedapat mungkin yang punya lahan itu dijadikanlah kembali jadi sawah. Nah, supaya anak cucu kita tuh
aman tentang dibeli beras. Karena bahan pokok gitu kan beras. Nah, kalau seperti sayur-sayur itu kan banyak, mudah. Yang penting ada berasnya. Jadi niat dari hati kami, dari selaku lembaga adat, hendaknya jadi sawah kembali. Macam mana awal baliklah kayak begitu. Ya memikirnya bersama dengan pemerintah desa lah, supaya aman anak cucu kami, anak cucu kita di kemudian hari. Tapi kalau seperti saya tuh tidak guna lagi dak. Ya, tidak nak bersawah, tidak nak kebun lagi ya. Cuma memikirkan generasi penerusnya, anak cucu. Nah, supaya dia aman, tentram, sejahtera. Macam mana jalan keluarnya. Nah, itulah dari lembaga adat. Iya, terima kasih Pak Zulkifli dan Pak Kades. Kita sudah membincang cukup menyentuh ternyata ya gitu. Kalau berbicara soal padi, pertanian, kemudian ritual adat ini tidak bisa terpisah ya Pak ya, nggak bisa dipilih-pilih gitu. Tadi disampaikan Pak Kades bahwa ada kedekatan emosional, ada kekeluargaan, ada kebersamaan yang sekarang tidak bisa lagi dirasakan anak cucu. Tidak bisa lagi dirasakan anak cucu, sehingga sebenarnya balik lagi bahwa kebudayaan itu ya terbentuk karena ada relasi atau interaksi secara langsung antara masyarakat adat dengan alam yang kemudian begitu kayanya gitu.